Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Arba'in Nawawi. Kali ini kita ada di bawah payung daripada Masjid Nabawi Tabarukan. Kita ngaji kitab hadis, semoga ini menjadi sarana untuk kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mengaji, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga kita semua diberikan ilmu yang manfaat dan juga yang barokah, diberikan kesehatan, dan juga semoga kita semua, keluarga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk dapat ziarah ke kota Mekah dan juga kota Madinah, baik melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tahalaina futul arifin wa ja'al khalisatan wajhi karim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati syai'lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-hadisur rabi, hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, diceritakan dari sahabat Abi Abdurrahman, nama aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud atau putra dari sahabat Mas'ud. Qala haddatsana Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah bercerita kepada sahabat Abdurrahman bin Mas'ud. Nabi Muhammad wa huwa as-shadiqul masduq. Kanjeng Nabi Muhammad itu mempunyai sifat as-shadiqul masduq, benar dan juga dibenarkan. Itu adalah sifat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad itu bener tur dibeneraken. Itu kali sakniki kata banyak orang yang benar tapi tidak dibenarkan, atau orang yang tidak benar tapi dibenarkan, yang benar tidak dibenarkan, yang dibenarkan tapi tidak benar. Ya Allah, ini kelebihan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku sifatnya shadiqul masduq, bener tur dibenderakan. Ceritane kados nopo? Ceritane Kanjeng Nabi itu ngersani Abdullah bin Mas'ud. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilaihil malak wa yanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalhi wa syaqiyin au sa'idin. Kanjeng Nabi itu bercerita kepada Abdullah bin Mas'ud bahwasanya proses terjadinya seorang manusia dalam rahim ibunya selama 40 hari itu masih berupa nutfah atau berupa air mani. Manusia sebelum dia itu dilahirkan, prosesnya dia itu adalah berupa air mani selama 40 hari. Sumayakunu alakotan. Setelah 40 hari, 40 hari pertama itu masih berupa mani, 40 hari yang kedua itu menjadi getih segumpal darah. Pertama adalah tetesan air mani 40 hari pertama, 40 hari kedua itu segumpal darah. Summa yakunu mudghatan summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian 40 hari setelahnya seorang manusia dalam rahim ibunya itu berubah menjadi segumpal daging.
setelah segumpal daging, sumayur salu ilaihil maluk fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakin au sa'idin am sa'idin. Kemudian 40 hari selanjutnya manusia yang ada di perut ibunya, 40 hari setelahnya, jadi yang pertama itu berupa air mani, kemudian yang kedua itu berupa 40 hari, kemudian itu dia berupa segumpal darah, kemudian segumpal daging, dan 40 hari yang terakhir itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan seorang malaikat untuk menuliskan baginya 4 perkara dengan meniupkan roh. Jadi ditiupkan roh sekaligus ditulis 4 kepastian untuk dia. Apa saja 4 kepastian itu? Yang pertama adalah bikatsbi rizkihi, menulis rizkinya, wa ajalihi, menulis ajal kematiannya, wa amalihi, menulis amalnya, perbuatan-perbuatannya, wa syakiyin au am sa'idin, dan dia itu ditulis sebagai orang yang bahagia atau dia itu ditulis sebagai orang yang celaka. Jadi para rawuh ingkang minulya, hadis ini menjelaskan bahwa manusia di perut bumi 40 hari pertama dia berupa air mani, kemudian 40 hari selanjutnya dia itu berubah menjadi segumpal darah, 40 hari selanjutnya dia itu menjadi segumpal daging, dan 40 hari setelahnya niku dia akan ditiupkan roh. Setelah ditiupkan roh, dia juga dituliskan rizkinya, dituliskan matinya, dituliskan pekerjaannya, dia itu dijadikan orang yang syakiyun au sa'idun, dia itu dijadikan orang yang bahagia atau orang yang celaka. Jadi para rawuh ingkang minulya, takdir seorang manusia itu sudah dituliskan oleh Allah, sudah dipastikan oleh Allah sejak manusia masih di dalam kandungan ibunya selama kurang lebih 4 bulan. 4 bulan itu manusia niku ditulis api eleke, rizkine sak pira, matine kapan, amale piye, apik tok apa elek tok, api-api apa elek-elek, apa terus api mari ngoten elek, apa terus elek mari ngoten api. Itu adalah ketika seorang atau ketika dia masih dalam perut dari ibu. Dan ini sama dengan adat kita. Adat kita ini biasanya kan wis oleh oleh petang ulan niku biasa diselamati. Niki memang enten niki ngaten. Enten patokane nggih hadis niki bahwa kebiasaan yang telah beredar di kita di Jawa niku kan biasa diselamati. Dan niku mboten salah. Soalnya napa awak dhewe nyelamati, muga-muga kelawan selamatane awak dhewe niku sing asli ini elek diganti dadi arek sing jadi jangan tinggalkan adat itu, karena itu semoga bisa menjadikan takdir daripada si jaban bayi. Kemudian fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, Kanjeng Nabi melanjutkan, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum layak malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Seseorang dia akan melakukan amalnya ahli surga sehingga tidak ada jarak bagi dia dan juga surga kecuali hanya satu dhira', satu jarak saja, satu jarak yang sangat dekat. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi catatan amalnya itu telah ditetapkan
fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha, maka dia pasti akan mengerjakan pekerjaan ahli-ahli neraka. Seseorang yang sudah dipastikan dia ahli surga ataupun ahli neraka, itu meskipun awal dalam hadis yang paragraf yang ini adalah dicontohkan orang itu mulai awal deh ini gue ngamali api dok, tapi berhubung tulisannya deh ini gue ahli neraka, deh ini gue ahli neraka. Akhirnya dia, akhir hidupnya, akhir hayatnya dia pasti akan melakukan suatu perkara yang menyebabkan dia untuk masuk neraka. Mulai cilik ngaji, belajar, ibadah, tuwek dilalah mati boten saya. Itu adalah karena mergo pokoknya ngoten, mergo memang ketetapan Allah yang seperti itu bagi seorang tersebut. Kemudian dilanjutkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un wa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlil jannah fa yadkhuluha. Dan bahwasanya ada seseorang itu sing ini tuh pekerjaannya itu selalu beramal sebagaimana amal-amalnya ahli neraka. Dia niku selalu bermaksiat. Tapi tulisannya, takdirnya dia itu adalah ahli surga. Apa yang terjadi? Pada akhirnya dia akan melakukan amalan-amalan ahli surga yang dapat menyampaikan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah. Jadi ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa tidak pasti kita yang selalu berpakaian muslim atau muslimah mulai kecil belum tentu kita juga ahli surga. Siapa tahu tulisan kita adalah ahli neraka, ini kita pasti juga akan masuk ke neraka. Sebaliknya tidak mesti wong niku ngamali kok elek, bukan mesti dia itu pasti ahli neraka, mboten. Bisa saja dia itu menjadi ahli surga. Ya boleh dia ahli surga, mesti akhir hayatnya dia akan bertaubat, dia akan melakukan pekerjaan ahli surga. Dia juga pasti akan masuk ke surganya Allah. Ini mengingatkan nih, ngilingaken kula teng ngaji singen guru kula niku nate cerita tentang kesaktian daripada seorang kiai, seorang masyayikh lah. Dia niku tersohor banget, santrene akeh, saking alime, saking niku tirakate tenan. Seorang santri niku iso terbang, iso sampai sholat di awang-awang, saking saktine ngoten. Iku kelasnya murid katanya. Kelasnya murid. Namanya dari kiai ini katanya. Tapi berhubung tokoh ulama niku wau dia memang tulisannya ahli neraka, maka pada akhir hayatnya dia itu melakukan dosa-dosa yang sangat besar. Dosa ini niku dia minum khamar, akhirnya dia mabuk. Setelah mabuk akhirnya kepincut ambil sing jaga warung, akhirnya berbuat yang tidak senonoh. Setelah melampiaskan nafsunya akhirnya khawatir ketemon, sing wedok niku dipateni pisan. Wedok iki nglakoni 3 perkara gede, dosa gede, mabuk, zina, dan juga membunuh. Mboten trimo niku. Ketika malaikat akan mencabut nyawanya, dia kufur kepada Allah dengan iming-iming daripada iblis, sehingga dia mati dalam keadaan tidak beriman dan su'ul khotimah. Artinya ya Allah, hadis ini mengingatkan kita jangan kita itu mudah untuk memvonis orang, baik dia itu ahli surga ataupun ahli neraka, karena tidak ada yang tahu tentang takdir daripada seseorang tersebut.
Tidak tentu dia yang selalu berbuat jelek dia pasti menjadi ahli neraka, dan juga tidak tentu mereka yang berbuat baik selalu menjadi ahli surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Banyak salahnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Ketemu lagi di ngaji yang ke-5. Semoga panjenengan terus bisa istiqomah dan kita semua mendapatkan keberkahan daripada taklim kitab Arba'in Nawawi langsung di kota suci Madinah, di Masjid Nabawi dekat dengan makom baginda Muhammad SAW, dengan harapan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir, dan juga semoga panjenengan dan keluarga panjenengan diberikan kemudahan untuk beribadah ke kota suci Mekah dan juga kota suci Madinah, baik melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Akhiran, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.